Baru juga mau hidup tenang, drama masa lalu datang lagi kayak nggak ada ending. Mantan pasangan legendaris yang udah di jalan masing-masing, tapi kok masih aja diseret ke masa kemarin? Ada apa sih? Kok masih bikin huru-hara buat mantan? Belum lagi yang satunya nih, dulu ramai disebut-sebut jadi wanita yang tersakiti, dan sekarang takdir malah berbalik jadi dia yang menyakiti. Ditambah lagi rebutan hak asuh anak yang bikin hati ketar-ketir. Duh, daripada nebak-nebak sendiri, mending kita kulik sampai ke akarnya. Selengkapnya kita bahas di Spill the Tea. Tapi emang ya kalau bicarain tentang mantan tuh pasti nggak ada kelar-kelarnya ya. Bisa jadi ratusan, puluhan ribu, jutaan episode yang nggak berhenti-berhenti, endingnya nggak ada gitu maksud gue. Paling seru. Itu udah biasa, itu udah Iya. begitu memang. Tergantung, kalau udah bisa move on, males ngomongin mantan. Sebenarnya iya malas. Iya kan? Ya, kalau udah move on. Iya. Tapi kalau udah move on tapi masih Digrogoti, Digangguin. mantannya masih rese, Iya. kita bisa jadi sebel lagi loh. Ada selfie Kitty, kita angkat gelas dulu dong sama Oh, Feby. gede ya gelas Oh aku. iya. Iya. Ya udah kamu nggak usah repot Iya. lah. Selamat datang di Spill Iya. the Tea. Hai Feb. Enak nih ngangkat. Jadi ini sebenarnya apa sih tentang drama yang panjang itu? Coba cerita, Div, gimana? Baik-baik aja sama mantan lo? Bukan? Kalau ngomongin mantan gue tuh nggak menarik, Oh. tapi ngomongin mantan dan kisah cinta pasangan yang ini itu selalu menarik karena aku merasa mereka itu seperti upgrade kesehatan gitu. Tiap minggu ada aja perkembangan beritanya, ngerti nggak lo? Kesehatan. Yang satunya punya dokter pribadi datang ke rumahnya terus. Masa? Ih. Orang kaya tuh beda ya, Orang Say? kaya beda. Tapi Ren kan belakangan ya, pasti penonton setia Spill the Tea udah bisa nebak kalau couple yang kita bicarakan adalah Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Kan kemarin kita juga tercengang ya, kita tuh sebetulnya menantikan loh setiap kali Maya Estianty bikin pesta, aku menunggu Bunda Maya mau pakai perhiasan apa. Bajunya kayak apa? Dandannya gimana. Tapi setelah pesta pernikahan itu muncul ke permukaan sebuah video yang mengungkapkan kalau zaman masih susah dulu nih katanya. Video apa podcast? Iya. Kalau Kalau zaman masih susah dulu, Maya itu sempat ngontrak dan biaya kontrakannya itu dibayarinnya sama Emilia Contessa almarhum. coba di spill dulu. Kita spill ya. Tentunya netizen ikut kepo ya. Ini ada yang bilang ini, Dani lu marah-marah mulu dah. Itu Bun Mai cuma cerita kebaikan almarhumah. Lagi juga kalau bener dia bantuin, emang kenapa sih? Ya juga sih. Aku sih mencoba memahami, memang betul gitu ya, kita bingung kenapa Mas Ahmad Dhani marah atau berkomentar, enggak kok itu fitnah gitu ya. Kita juga harus bisa memahami loh, untuk seorang laki-laki itu kan ego ya, Betul, pride. pasti ada egonya. Iya gak sih? Benar. Mengurus istri, anak, rumah tangga, keluarga itu kan tanggung jawab Tanggung jawab suami. suami. Dia itu cari muka tuh Kan gimana kalau sih? iya juga bener kata netizen lah, kenapa kalau iya juga ya iyain aja sih. Emang kenapa sih, kan nggak salah juga. Iya. Tapi baik lagi, tanggung jawab say. Betul. Anda berdua kan pernah punya pengalaman ya, maksudnya pengalaman berumah tangga gitu. Ego laki-laki Iya. yang paling lo sebelin tuh Dalam hal apa gitu iya. kali ya? Iya tanggung jawab. Oke. Tanggung jawab. Tanggung jawab kan banyak. Kayak tadi salah satunya untuk paham. prioritas gitu ya, kebutuhan prioritas. Yang mana kan banyak, ada untuk anak lah, untuk kebutuhan istri lah gitu. Kalau misalkan itu dilupakan, dilalaikan ya udah. Oke. Terus kedua komunikasi. Tanggung jawab komunikasi itu juga penting menurut aku ya. Kalau komunikasinya nggak baik, ya makanya gue cerai ya udah. Itu salah satu alasan yang benar. Kita sering dengar ya Ren ya, orang komunikasi. Apa susahnya sih, udah tinggal serumah juga ngobrol, tapi ternyata mudah. Karena Susahnya gini, gimana? Beda nada. Iya. Berarti kan beda pengertian ke kita gitu. Iya. Mimik wajah. Misalnya kita kayak cuman, gini-gini, apa? Gitu aja kan kalau kita di saat lagi capek kayak, Apaan kok gitu sih gitu sih? ya? Gitu. Oh iya. Gitu. Belum lagi budaya, beda. Dan memang setuju apa kata Feby ya, intonasi sih sama ekspresi. Nah itulah kesalahannya era sosial media sekarang. Komentarnya Ahmad Dhani di tayangan podcast itu kan kita baca cuman kata-kata. Oh, nggak pakai nada. Teks, nggak ada Iya, nada iya, loh. Bener. Nggak ada nada, tahu dari mana kalau dia marah? Nah bisa jadi Mas Ahmad Dhani ya karena intonasinya aja. Cara Sama pembacaan dia gitu ya. Jadi netizen membacanya adalah kenapa lu sampai sekarang masih ngerusuhin Maya Estianty aja. Oh. Gitu, ngerti nggak? Mungkin maksudnya netizen kayak mendingan nggak usah dikomentarin gitu kali, ya nggak sih?
Tapi gue perhatiin ya, komentar kekisruhan, drama masa lalu rumah tangga yang sebenarnya udah usai ini selalu muncul ke permukaan setiap kali mereka ada hajatan gede. Oh, mulai dari Al waktu itu ya? Iya. Al terus sekarang L gitu ya? Coba kita runut timelinenya gitu ya. Waktu abis pernikahan Al, tiba-tiba muncul kan rekap video Maya zaman Ya, dulu benar. gitu. Terus sekarang abis tunangannya Syifa L. sama L gitu, muncul ini gitu. Masih ada satu lagi loh. Hah? Masih Dul kan? Oh iya, Nanti benar. setelah- Nanti dulu Ada belum lagi, ya. nggak kelar-kelar. Gak salah kalau kita penonton itu juga turut berkomentar. Kita mau bacain beberapa komentar Netizen dari ya. netizen. Ada yang bilang gini, kok yo sempet-sempetnya nonton podcast Bu Maya. Apa memang mantau setiap semua yang ada Bu Maya? Iya. Aku aja baru lihat topik ini malah dari Pak Ahmad Dhani. Berarti memang menyediakan waktu buat khusus nonton acara Bu Maya ya. Lalu ada yang bilang juga perasaan Maya cuma sekedar cerita. Nggak ada di situ bagian cari mukanya. Kalau memang yang diceritain salah, tinggal meluruskannya. Kenapa sih Pak D tiap habis ketemu mantan bawaannya baper melulu, tantrum melulu gitu. Aku punya pertanyaan yang pengen kita bahas bersama. Lu termasuk orang yang malu enggak untuk mengakui kalau lu pernah dibantu dan ditolong orang lain? Enggak. Enggak sih. Gue nggak banget. Enggak malu. Banyak sih, lebih ke sepupu biasanya. Karena kan kayak waktu itu kan apalagi bener-bener lagi baru-barunya pisah gitu ya. Lagi sendiri-sendirinya banget gitu, lagi kayak nggak tahu mau cerita sama siapa gitu. Paling ke sepupu aku sih. Sepupu. Kamu tuh bersaudara banyak ya? Enggak. Mama kan emang anak ke-12 kan. Jadi aku sama sepupu-sepupu itu udah deket banget. Berarti keluarga besar berarti lu. Kalau Selfie? Kalau aku ya sama pas lagi keputusan cerai sih. Dari mana waktu itu kan aku juga lagi ikutan nyalek, terus cerai, digugat juga. Terus gue harus keluar juga dari rumah. Itu semua terjadi Semua bersamaan? terjadi dalam satu waktu. Jadi waktu itu aku cuma dapat dukungan moral sih. Lebih tepatnya aku kayak dukungan dari luar, yaitu Teh Desi Ratnasari. Yang dimana dia orang pertama yang tahu kalau aku cerai. Mungkin waktu kontestasi juga belum berhasil. Terus aku juga Lu ngerti nggak dikuatin. kontestasi? Kontestasi ya, Kontestasi. perlombaan ya, kompetisi. Iya nggak usah Kontes dijelasin. make up, kontes make up apa kontes? Terus juga dikasih maksudnya ya support biar kuat gimana, karena kan aku cerita ke dia itu ya kan dia udah pernah mengalami sebelumnya. Bagaimana sih harusnya aku ini ngadepinnya harus seperti apa ya, alhamdulillah sih. Ada support Feb, dari orang kalau luar misal sendiri. ini ke Feby ya, ini gue cuma penasaran aja kalau kok ketawa sih Feb? Enggak, ini penasaran aja. Kan cerita hidup lo kan Indonesia juga udah tahu ya. Yang sama mantan suami. Iya. Maksudnya lo tuh gimana sama mantan? Lo kan udah mantan nih. Iya. Sekarangnya gimana gitu? Apa masih gondok-gondokan? Apa gimana? Kalau godok-godokan sih enggak ya, karena maksud aku kayak terlalu banyak drama juga ngapain, karena kan ini ranahnya privasi. Enggak, oh ya berarti kamu sebenarnya. bilang mantan kamu masih drama sampai sekarang? Lu makan apa sih semalam, nyecer banget lo hari ini. Tapi gue demen nih. Ini lu kayak Najwa Shihab tapi rambutnya Rosiana Silala. Rosi, panggil aku Pak Rosi. Pak Ros. Iya kan? Ya buat apa gitu drama-drama, karena kan kalau kita kan pasti nggak tahu sih, kalau aku tuh tipe yang kayak nutupin gitu ya. Karena pernah juga sempet lah ada omongan kayak dia mah di on cam gak ngomongin, di off cam ngomongin gini gitu. Masa? Pernah Sempet ada ada juga ada celetuk omongan kayak begitu. gitu. Cuma maksudnya aku kayaknya hidup aku nggak tentang kamu semua deh gitu. Oke. Kayak enggak juga gitu. Kita off cam juga ngapain sih Kak? Makan, Iya. riuh sendiri gitu. Berarti Jadi mungkin kamu bisa klarifikasi bahwa on camera dan off camera kamu nggak pernah ngomongin mantanmu karena buat kamu masalahnya emang udah selesai, begitu kan? ya karena kalau buat diomongin juga nggak nyampe hati aja sih. Kalau aku ya gitu. Dia mah manis, Ren. Buat apa gitu. Jadi Tapi kamu suka ngerasain kalau ini masih ada resa-resanya nih dia gitu, terus kamu menanggapinya gimana? Nggak pernah nggak aku ada? nanggapin. Oh. Aku tidak pernah menanggapi sih. Berarti menurut kamu dia ya udah baik-baik aja gitu, nggak ganggu gitu kan? Kalau baik-baik aja pasti Enggak juga. nggak ada perpisahan nggak sih kalau misalnya Iya. baik-baik Iya, aja gitu. iya, true. Cuma kan cara menanggapinya seperti Maksudnya apa setelah gitu. perpisahan itu. Ya setelah perpisahan sih menurut aku kayak ya udah gitu. Melanjutin hidup masing-masing Iya. aja gitu, jangan senggol-menyenggol gitu. Karena kalau aku tuh tipe nggak banyak ngomong tapi bukti semua ada. kalau selfie kita punya video nih, kita pengen tahu Langsung kamu ya. baper apa enggak gitu Tiba-tiba ngelihatnya. banget. Gitu ya. Boleh ya? Apa tuh? Izin, Apa tuh? izin. Apa tuh?
Jadi benar bahwa karir kamu di dunia politik yang akhirnya menyebabkan keretakan dalam rumah tangga kamu? Salah satu, ya. Salah satu ya penyebabnya ya. Tuh. Kang parkir, tamunya di sini. Salah satu, iya betul. Oke. Gitu. Nah tapi maaf ya, menyesal atau enggak? Karena kan sebetulnya perjuangan kamu untuk bisa mendapatkan, memulai karirmu di politik itu menyebabkan kamu kehilangan Bercerai rumah gitu. tangga, bercerai. Sementara karir politiknya juga kan tidak diharapkan sesuai dengan yang kamu mau gitu. Ada penyesalan nggak sih, Sal? Penyesalan dalam apa nih? Karena masuk politik? Iya. Kalau masuk politik enggak nyesel kan udah berjalan juga dan udah terjadi. Iya. Kalau bercerai ya memang udah jalannya aja, tapi mungkin ini salah satu pemicunya juga, salah satu loh ya. Karena banyak masalah-masalah yang jadi akumulasi, akhirnya aku ambil keputusan walaupun dia yang gugat waktu itu gitu. Oke. Tapi drama paling besar dari rumah tangga kamu yang paling kamu ingat apa? Komunikasi sih, sama tanggung jawab ya, dua itu. Komunikasi dan tanggung jawab. Makanya tadi bicara mengenai ego laki-laki yang kamu bahas itu Betul, ya? itu benar soalnya ego tuh susah sih kalau laki-laki ya. Tapi aku bukan nyalahin juga, maksudnya perempuan juga pasti punya ego, Oke. pasti. Cuman Oke. kan menghadapinya itu seperti apa, makanya bagusnya komunikasi yang baik. Oke. Gitu. Karena udah pernah menikah, jadi aku ngelihatnya kalau misalkan nanti ada orang yang mau mendekatiku gitu, membuka hati ya. Kira-kira kalau menurut dia bisa kelihatan dari cara dia bersikap juga pasti kelihatan nggak? Oke. Nah, Iya kan? tapi sama mantan suami kamu, emang kamu tidak punya waktu sebelum kamu mau menikah sama dia Untuk untuk saling ketahuan berkenalan, sikapnya? Kita kan semuanya punya ekspektasi dong, bener nggak Iya. sih? Ternyata nggak sesuai nih. Tapi kan dalam prosesnya gue juga pasti ngobrol dulu dong, apa nih harus dibenerin, iya. apa nih kekurangannya, Iya. kan begitu ya. Iya. Tapi kan tidak ketemu nih solusinya. Iya. Ya udah, Iya. akhirnya kita ambil tengah yang dimana ya gue yang digugat ternyata. Padahal di situ yang sepakat awalnya, udahlah gue aja yang gugat gitu. Iya. Itu gue digugat, dreng gitu. Oh ya udah. Kalau Feby kan maksudnya walaupun dari sisi Feby menganggap perpisahannya itu baik-baik aja dan kamu juga bulat dan itu kamu lakukan untuk move on gitu ya. Tapi kan menyisakan sedikit akar pahit gitu ya. Jadi perpisahannya tidak terlalu baik-baik aja. Kalau kamu perpisahannya dengan mantanmu menyisakan drama atau semua baik-baik aja sih? Atau mungkin sampai sekarang masih drama? Ada. Sampai ada. sekarang? Masih ada kamu menanggapinya gimana? Drama datang dari dia atau datang dari kamu? Ya iyalah. Terus kamu menanggapinya gimana? Ya udah nggak mau capek, nggak mau ada masalah, ya udah terimain aja, terserah. Jatuhnya kayak ya udahlah mau maneh we gitu. Dramanya kayak apa sih? Drama Kayak, setelah rumah oh, tangga? enggak, yang kalau drama yang sekarang tuh ke anak sih. tanggung jawab. Betul. Ke tanggung jawab anak. Gitu. Yang adalah Tapi ada. nol. Kalau no enggak, cuman tidak sesuai dengan perjanjian aja. Oh. Tapi tiap bulan masih. Pasti, Ya, cuman masih. Oh, tidak oke. sesuai dengan apa yang setelah. enggak ya? Kenapa nih Feb lu? Enggak, aku mau makan cireng. Oh, Makanya dilanjut ya, lu kayaknya Pokoknya kerak rumah ini. nenek. Lu heboh banget Ini gitu. mau makan cireng biasa ini. Tuh, Jadi ya ya, udahlah, sih. Iya. buat apa ribut-ribut? Iya. Gue juga masih mampu deh, itu aja udah. Tapi mantan kamu masih bulanannya masih oke kan? Apa? Bulanan. Ya, aku sih Kerja Minta keras. minta dikerja. Aku Berarti sih gue masih kebetulan beruntung ya? hari- Gue masih beruntung Oh, loh. tapi aku di gugatan memang aku tidak minta nafkah. Makanan? Ya. Oh gitu, Wow. kenapa tuh alasannya? Karena aku minta Rp1 pun, tapi pada dasarnya tidak bertanggung jawab, nggak akan dikasih toh. Iya, buat apa gitu ya? Sempat beberapa waktu lalu aku ngomong, laki-laki itu ada dua. Tahu perempuannya kerja, akan kayak, gila dia aja bisa, masa gue nggak bisa gitu. itu. Atau, ya udahlah orang dia aja bisa gitu. Oh. Maksudnya kayak ke anak nggak Nah bisa, yang kedua tapi tuh sebenarnya nggak enak ya. Hah? Makanya Yang diceraiin. kedua, yang kedua nggak enak. Tapi maksudnya kalau emang lo nggak mampu ya udah gitu, jangan aktif di sosmed, lagi di mana gitu. Sabar aku mah. sabar. Makan dong, Iya, ayo dong makan, dicobain. Iya, hot banget loh obrolan kita kali ini.